Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua kembali lagi di sini di channel saya Hanif Mahaldi, dan kali ini saya akan share pada teman-teman semua di mana sih mencari ebook untuk copywriting ya. Teman-teman bisa masuk di sini Google Play Books, kemudian uh, di sini ya, di sini Google Play Book, kemudian teman-teman bisa ke pembelian ini. Nah, di pembelian ini kan nanti teman-teman bisa melihat banyak sekali ebook ya. Nah, teman-teman tinggal mengetikkan seperti ini. Nah, tinggal mengetikkan nama saya, kemudian nanti akan muncul ebook-ebook yang sudah pernah saya buat. Nah, ebook copywritingnya yang mana? Ebook copywritingnya yang ini. Nah, ini adalah ebook copywriting yang bisa teman-teman baca ya, teman-teman beli. Harganya juga murah, sehingga teman-teman kalau mau belajar copywriting lebih serius untuk pekerjaan atau untuk bisnis usaha, teman-teman bisa membaca ebook yang sudah saya buat ini. Kemudian apa sih isi ebooknya? Nah, isi ebooknya saya akan share dulu poin-poin secara besar, garis besarnya ya. Jadi ebook copywriting ini tujuannya untuk membantu teman-teman. Sebenarnya nulis iklan di Facebook Ads misalnya itu seperti apa sih? Ya kan? Bagaimana sih kita menanggapi suatu iklan? Di sini ada beberapa bab. Yang pertama itu kenapa iklanku nggak ada yang ngeklik. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan perihal di sini ada klien yang ngotot misalnya iklan harus seperti ini, padahal nggak ada yang ngeklik. Nah, gitu kan? Kemudian masalah profit, nanti juga ada terkait dengan biaya iklan, kemudian juga ada AB test. Kemudian bab selanjutnya ada iklannya itu sudah ada yang ngeklik gitu, tetapi jumlah kliknya kurang. Nah, perlu teman-teman tahu iklan itu hanya pintu pertama saja, gitu ya. Sehingga iklan harus mendukung misalnya visualnya seperti apa gitu. Dan jangan berpatokan pada CTR, karena CTR bukan segalanya. Kemudian selanjutnya ada di bab waspada menjadi komit, sekedar tanya menjadi beli. Jadi kadang kalau kita melihat suatu iklan itu kita itu waspada gitu ya. Jadi kita harus melunturkan dulu awareness-nya. Setelah melunturkan awareness, kita menguatkan engagement gitu ya. Jadi setelah melihat iklan, kita akan juga sadar kalau oh iklan itu apakah benar untuk kita atau bukan, menarik atau tidak gitu. Kemudian nanti ada engagement ultimate gitu ya. Kemudian produk itu untuk siapa sih sebenarnya? Banyak juga pebisnis pemula atau kita yang pemula ini merasa produk kita ini bisa dibeli oleh semua orang. Padahal tidak seperti itu. Karena nanti iklannya akan melebar kemana-mana. Kemudian nanti ada kenalan sama atensi, terus kita juga kenalan dengan atensi yang memaksa itu yang bagaimana. Karena kita harus menghindari atensi-atensi yang memaksa. Minat itu bukan cuma hobi. Ya benar, kita nanti akan kenalan sama interest, kemudian juga kita kenalan dengan minat jangka panjang yang bisa disebut dengan fobia atau kesukaan dari lama gitu ya. Dan juga ada minat jangka pendek yang seringkali dipengaruhi oleh orang-orang sekitar. Kemudian di bab selanjutnya ada hasrat, itu seperti nafsu yang hampir sulit ditolak. Makanya kita akan kenalan sama desire, terus mana saja yang harus diganti gitu kan, desire-nya atau atensinya atau bagaimana gitu, atau interest-nya yang harus diganti. Kemudian nanti ada kenalan sama action. Kemudian selanjutnya di halaman 63 nanti teman-teman juga akan mengetahui suapi dengan konten tapi tidak lupa jualan. Jadi banyak sekali kita yang menggunakan sosial media itu hanya jualan-jualan aja, padahal harus ada kontennya, karena konten adalah raja. Nanti di sini saya menjelaskan juga, dan kontennya itu apa gitu ya. Dan konten yang baik itu juga akan seperti apa.
Kemudian di bab selanjutnya di halaman 73 nanti ada fitur melulu, keunggulan dan keuntungannya mana. Jadi harus kita sadari penjualan itu tidak selalu tentang fitur gitu ya, tetapi konsumen juga harus tahu mereka itu untungnya apa membeli dari kita gitu. Jadi konsumen itu pasti mau untung. Kemudian kita juga jelaskan fitur dan keunggulannya gitu ya. Kemudian ada juga buatlah untuk mudah dipahami gitu. Jadi jangan buat iklan itu jangan sulit-sulit gitu ya, jangan ribet-ribet dan jangan rumit-rumit gitu. Karena iklan yang mau kita buat bukanlah iklan televisi, tetapi iklan sosial media yang mudah untuk dipahami. Kemudian kita kenalan di bab selanjutnya ada senang, sedih, sesudah, sebelum, apa efeknya produkmu pada mereka. Jadi ada untung lainnya nggak? Ada untung yang lain nggak gitu kan? Untung-untung yang bersifat emosional dan buat masalahnya menjadi serius. Kadang iklan itu sudah bagus, tetapi konsumen merasa masalah yang ditampilkan di iklan itu tidak begitu serius gitu. Jadi mereka juga tidak merasa harus membeli produk kita. Nah ini ya yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita ini bukan iklan di TV. Kemudian di penghujung di bab terakhir itu mari berlatih. Ya kan ini mari latihan. Silahkan nanti latihan kemudian teman-teman bisa mengirimkan ke DM Instagram untuk dikoreksi gitu ya. Nah ini adalah isi dari ebook yang akan teman-teman baca nantinya setelah teman-teman membeli di Google Playbook ya. Nah, silakan membeli ebook copywriting dari saya ini, semoga bermanfaat. Mungkin video ini isinya tentang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.